Selamat sore rekan-rekan wartawan, baik yang hadir secara fisik maupun virtual. Siang hari ini kita baru saja melaksanakan rapat evaluasi penanganan mudik tahun 2022, dipimpin langsung oleh Bapak Presiden. Hadir diantaranya adalah Bapak Menteri Perhubungan, Bapak Menteri PUPR, Bapak Kapolri, Bapak Menteri Agama, dan perwakilan dari BUMN untuk melakukan evaluasi pelaksanaan mudik tahun 2022 serta rekomendasi tentang apa saja yang harus dilakukan untuk perbaikan mudik tahun 2022 ataupun event-event yang melibatkan pergerakan massa besar termasuk tahun baru. Bapak Presiden menyampaikan terima kasih kepada seluruh warga masyarakat, terutama mereka yang telah menjalankan mudik tahun 2022 atas kedisiplinannya, kepatuhannya terhadap ketentuan-ketentuan yang telah dilakukan oleh pemerintah. Termasuk di dalamnya adalah tertib menggunakan jalan ketika sedang perjalanan, termasuk juga kepatuhan patuh terhadap protokol kesehatan dan kepatuhan-kepatuhan yang lain. Yang kedua, Bapak Presiden juga memberikan apresiasi kepada kementerian lembaga terkait yang telah melaksanakan tata kelola mudik dengan sangat baik, yaitu kepada Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, Kementerian BUMN, Polri, khususnya Kakor Lantas, TNI, pemerintah daerah, BUMN, khususnya Pertamina, PT Jasa Marga, dan PT ASDP. Saudara sekalian yang berbahagia, Bapak sekalian, Ibu-ibu sekalian, rekan-rekan wartawan yang saya cintai, sebagaimana kita ketahui ada 6 parameter atau 6 variabel yang menjadi fokus perhatian dari Bapak Presiden untuk penanganan mudik. Yang pertama yaitu tata kelola lalu lintas, yang kedua yaitu pengendalian COVID-19, kemudian yang ketiga adalah bahan baku, bahan pangan maksudnya, dan bahan bakar, dan yang terakhir juga booster yang menjadi perhatian. Dan alhamdulillah dari 6 indikator atau 6 variabel ini semua tercapai dengan sangat memuaskan. Saya kira rekan-rekan wartawan juga sudah membuat penilaian baik dari hasil survei maupun berbagai macam komentar dari mass media. Jadi baik dalam tata kelola lalu lintas, ketersediaan BBM dan bahan pokok, kemudian penanganan COVID, alhamdulillah sampai sekarang juga COVID tidak mengalami kenaikan yang cukup signifikan, bahkan cenderung menurun, dan juga capaian dari vaksinasi termasuk booster. Untuk selanjutnya, saudara sekalian, akan disampaikan oleh Bapak Menteri Perhubungan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas dukungan rekan-rekan wartawan, terutama para pimpinan redaksi yang terus bekerja sama, saling berkomunikasi untuk berbagi informasi, terutama dalam kaitannya dengan mudik ini, khususnya dalam kaitannya dengan perjalanan. Dan yang terakhir saya juga mumpung ini masih ingat, alhamdulillah pada mudik tahun ini angka kecelakaan mengalami penurunan, nanti Pak Menteri Perhubungan akan menyampaikan. Di samping itu juga insiden di tempat-tempat tujuan wisata juga mengalami penurunan drastis, hampir dikatakan 0. Jadi angka fatal kejadian insiden di pariwisata, sektor pariwisata, di tempat-tempat wisata itu 0 insidennya. Kejadian yang cukup mendapatkan perhatian cuma satu, yaitu di Kenjeran Park di Jawa Timur, ada robohnya waterbomb untuk tempat pelorotan anak-anak gitu ya, dan ada 16 yang mengalami luka, tetapi alhamdulillah tidak ada satupun yang meninggal. Dan sekarang sedang ditangani oleh aparat kepolisian untuk diselidiki lebih lanjut. Dan saya juga langsung mengecek di lapangan, di tempat-tempat rumah sakit, semuanya sudah ditangani dengan baik. Demikian rekan wartawan, dan saya mohon waktu untuk Bapak Menteri Perhubungan bisa menjelaskan lebih detail. Silakan Pak Menhub.
Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, dan salam kebajikan. Rekan-rekan wartawan yang kami cintai, bahwa Presiden sudah melakukan ratas sebelum mudik, dan hari ini kita dengan tajuk evaluasi mudik. Bahwa mudik dinilai berhasil, iya, dan oleh karenanya kami selain memberikan apresiasi pada kementerian lembaga yang berkoordinasi, khususnya Pak Menteri PMK yang sampai larut malam ikut kontrol, kami juga mengapresiasi tentunya pemudik dan media yang sangat intensif menginformasikan berita-berita dan apa saja komunikasi yang harus dilakukan. Secara umum Bapak Presiden menyatakan apresiasi dan jangan lupa melakukan evaluasi. Dan mumpung sekarang ini baru saja kita menyelesaikan mudik, evaluasi ini akan kita tindak lanjuti. Nah, kalau kita melihat apa yang terjadi pada mudik, tentu ada 4 matra, yaitu darat, laut, kereta api, dan udara. Darat adalah satu mudik yang memang sangat masif karena ada 47% yang berkeinginan mudik menggunakan kendaraan pribadi. Nah, oleh karenanya terdapat beberapa ekses atau evaluasi yang harus kita lakukan secara detail. Yang pertama adalah pada jalan darat terjadi suatu penumpukan di Cipularang dan di Jabodetabek. Kita akan evaluasi bahwa proses daripada simulasi akan kita lakukan lebih awal. Kemarin itu ada H-4, nanti mungkin kita akan lakukan H-7, sehingga pada saat uji coba tidak terdapat satu jumlah kendaraan yang dari arah Bandung, sehingga tidak terjadi. Yang kedua, di Jabodetabek memang pada saat dilakukan kontraflow terjadi suatu kemacetan. Nah, oleh karenanya kita akan upayakan kita mundurkan one way itu dari kilometer 70, dan untuk itu tentu ada infrastruktur yang harus dilakukan. Yang paling masif adalah memang prasarana, rest area, dan manajemennya. Tadi Pak Presiden juga mencatat itu bagian yang harus dievaluasi. Oleh karenanya secara detail kita akan minta kepada developer untuk menyediakan paling tidak 10 rest area dengan satu kualifikasi kuantitas dan kualitas yang lebih baik dari sekarang. Katakan kalau sekarang itu inlet dan outlet itu tidak dengan suatu alur yang baik, kita harus perbaiki. Fungsi-fungsi dari 10 rest area tersebut memang untuk jangka pendek tidak memberikan return. Nah, oleh karenanya kami usulkan kepada Pak Menteri PU agar itu menjadi land bank. Kalau developer tidak mau, kita bisa berikan pada swasta untuk invest di situ. 10 hektar, 10 titik rest area itu satu jumlah 100 hektar yang tidak banyak. Dan itu sangat menolong karena disitulah tempat saudara-saudara kita untuk melakukan istirahat. Ada satu penggal jalan dari kilometer 70 sampai 140 atau 180 yang harus dibuat menjadi 3 jalur. Sekarang dari arah Semarang sudah 3 jalur, dari Jakarta akan jadi 3 jalur, sehingga kapasitas pada saat mereka yang mudik akan menjadi 6 jalur yang relatif sama dengan sebelumnya. Lalu kita beranjak ke Merak dan Bakahuni. Merak
kita evaluasi memang terjadi pada H-4 dan -3, terjadi suatu antrian yang relatif panjang, dan antrian itu terjadi karena pada waktu itu secara bersamaan pegawai pabrik itu libur, sehingga mereka langsung mengarah ke Merak, ya. Evaluasi yang dilakukan, satu, kita akan membuat satu kantong rest area, sehingga bagi mereka-mereka yang akan menuju ke Merak akan difilter di situ. Kalau nanti setelah longgar baru bisa dijalankan. Yang lain kita akan minta jalannya dilebarkan. Jangka panjang bahkan kita minta ada jembatan yang ada di situ. Hal yang lain untuk Merak, kita menambahkan pelabuhan Ciwandan sebagai satu pelabuhan tambahan, karena Ciwandan berjarak 4-5 kilo dari Merak, sehingga mampu untuk menampung jumlah ada 3-4 dermaga yang mungkin dilaksanakan di sana. Oleh karenanya kita akan berikan izin kepada Pelindo untuk mengoperasikan untuk kendaraan-kendaraan berat, tetapi pada saat hari-hari besar, Sabtu, Minggu, itu bisa digunakan penumpang, sehingga jumlah 7 dermaga yang ada di Merak itu akan ditambah paling 3-4 di Ciwandan. Di Merak sendiri kami akan lakukan evaluasi seperti ditemukan oleh Pak Menko, bahwa manajemen turun naik itu relatif masih lama. Oleh karenanya kita akan menggunakan teknologi, menggunakan suatu sistem yang lebih intensif agar proses keluar masuk dari terminal menuju kapal itu menjadi lebih baik. Satu kegiatan yang blessing menjadi suatu hiburan adalah pada saat ada kapal jarak jauh dari Pelni, dari Ciwandan yang panjang itu 7 jam. Tetapi justru masyarakat senang untuk menggunakan kapal itu, tidak berlama-lama mengendarai kendaraan, tetapi mereka mendapatkan hiburan. Jadi pada saat Lebaran nanti ada yang cuma 2,5 jam, ada yang 7 jam, tetapi ada additional kegiatan yang ada di sana. Itu di sektor darat. Di sektor udara kita juga mencatat bahwa pertumbuhan penumpang sangat meningkat dibandingkan 2020-2021, tapi masih rendah dibandingkan 2019. Apa yang kita lakukan adalah cukup efektif. Kita memberikan kesempatan para operator bandara untuk memperpanjang waktu operasi, sehingga take off landing daripada pesawat-pesawat itu meningkat, yang tadinya katakanlah 1 hari 6 kali take off landing menjadi 8 atau 9, sehingga terlihat bahwa jumlah dari penerbangan meningkat, bahkan penumpangnya meningkat lebih banyak. Artinya produktivitas daripada aircraft atau pesawat itu tinggi sekali. Pelajaran dari ini sendiri akan kita lakukan pada operasional selanjutnya, bahwa kita pada dasarnya tidak perlu terlalu banyak memiliki pesawat sejauh jumlah okupansi itu dipertahankan dalam okupansi yang tinggi, sehingga operator akan kita atur untuk melaksanakan secara bersama. Di sektor kereta api sangat diminati, ditandai kapasitasnya bahkan lebih dari 100%, 110 atau 115%. Itu bisa dilakukan karena banyak penumpang Jakarta Purwokerto, setelah itu Purwokerto ke Solo atau Surabaya lain, sehingga kapasitasnya lebih dari 100%. Tapi isu yang terjadi memang jumlah sarananya kurang dari jumlah yang ada pada 2019. Nah, oleh karenanya kami mengusulkan pada Presiden bahwa sarana itu minimal sama dengan 2019, bahkan secara intensif PT KAI diminta untuk menambah sarana.
Mengapa demikian? Sekarang ini minat masyarakat untuk menggunakan kereta api tinggi sekali. Mobilitas dari jarak jauh, jarak menengah, jarak dekat tinggi. Padahal kita sudah sediakan stasiun-stasiun yang bagus, kita sudah sediakan double track, bahkan di Jabodetabek itu double track, sehingga masalah kecepatan, masalah safety sudah bisa dijamin. Dan dengan adanya tambahan kereta, maka angkutan massal meningkat yang convenient, tetapi juga membuat angkutan pribadi itu turun. Satu lagi adalah angkutan laut. Kami melakukan mudik gratis di Jakarta menuju ke Semarang. Selain kita care terhadap daerah-daerah seperti Madura, Sulawesi, Kalimantan, dan Batam. Ada fenomena yang baik di situ bahwa antusiasme masyarakat untuk menggunakan kapal, walaupun itu Jakarta Semarang, itu mereka enjoy sekali. Nah, oleh karenanya kami akan menggunakan format ini sebagai suatu kegiatan mungkin mingguan atau bulanan, sehingga perjalanan dari Jakarta Semarang itu common, menjadi umum, dan pada saat Lebaran bisa kita kembangkan menjadi suatu besaran yang lebih baik, sehingga sistematis kita memang berorientasi pada angkutan massal seperti tadi Pak Presiden berulang-ulang mengatakan bahwa sekarang ini atau negara harus mengadakan angkutan massal. Apakah itu di dalam kota, keluar kota, karena dengan angkutan massal maka angkutan pribadi menurun, kemacetan turun, dan kerugian akibat kemacetan yang triliunan rupiah itu akan menurun. Oleh karenanya kita akan lakukan intensifikasi penggunaan bis, meningkatkan angkutan kereta api lebih banyak, dan membuat angkutan kapal baik itu ke Sumatera, ke Jawa Tengah, dan beberapa tempat meningkat. Itu yang bisa dapat kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih rekan-rekan media yang sudah menginformasikan kepada masyarakat, dan juga terima kasih kepada masyarakat yang sangat kooperatif dalam menjalani mudik kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Menteri, saya Andrian dari Tirto. Pak, izin tadi kan Pak Menko menyatakan bahwa kasus kecelakaannya kan turun ya Pak. Tadi statistiknya gimana Pak itu untuk tahun ini? Angka kecelakaannya berapa? Terus faktor apa yang menyebabkan kecelakaan itu menurun Pak? Itu pertama. Yang kedua tadi kan sempat disinggung mengenai 10 rest area itu rencananya di daerah titik mana saja gitu Pak? Karena tadi sebelum ada penjelasan spesifik misalkan di di tol mana. Terus yang ketiga, ini kan kalau nggak salah pemudik ini ada yang juga lari ke jalur selatan ya Pak. Nah ini kira-kira apa ada kemungkinan optimalisasi jalur selatan di masa depan gitu Pak untuk mencegah, karena kan utara terlalu udah penuh ya Pak, apalagi kemarin sampai ada yang tiduran di tol. Makasih. Ya, Anda benar. Jadi kecelakaan itu turun 40%, bahkan meninggal dunia turun 72%. Jadi suatu angka yang sangat signifikan jumlah kecelakaan. Sebabnya apa? Dua sebab yang terjadi. Satu adalah menurunnya jumlah pengguna motor, menurun sangat drastis. Menurunnya penggunaan angkutan wisata. Angkutan wisata seperti kita ketahui bahwa bus angkutan wisata adalah bus bekas akap yang digunakan secara individual, dan itu kadang-kadang tidak terlacak apakah supirnya benar, bisnya benar, itu tidak terlacak. Jadi dua hal yang membuat angka kecelakaan itu turun. Satu karena berkurangnya motor, dan terima kasih pada pengguna motor karena memang kita melakukan himbauan, dan juga kita menghimbau kepada Polda, Dishub untuk melakukan law enforcement terhadap bis-bis wisata, karena bis wisata itu bahaya. Tentang titik-titik rest area, kami usulkan yang dari Jakarta sampai ke Semarang dulu.
Karena kalau yang di sana tidak ada hal tertentu yang masalah ya. Jadi kami perhatikan pada saat kami melaju ke Semarang atau dari Semarang ke sini, kelihatan sekali masih banyak tanah-tanah kosong. Kalau itu dilakukan pembebasan, pasti memberikan keuntungan bagi developer itu. Nanti akan menjadi satu properti yang menguntungkan secara integrated terhadap jalan tol. Sebenarnya kalau kita bicara tentang properti, usaha properti, maka tol tidak bisa dipisahkan dengan rest area yang di situ ada daerah-daerah komersialnya. Itu adalah satu ruang bisnis yang memungkinkan mereka mendapatkan upside atau kenaikan harga pada saat tertentu, tetapi juga memberikan pelayanan pada masyarakat. Sehingga masyarakat datang katakanlah ke daerah Cirebon, bisa ke Cirebonnya, tetapi ada rest area yang juga mencerminkan karakter Cirebon, Brebes, kemudian Tegal dan sebagainya. Jadi ini kami sampaikan dan Pak Presiden juga sampaikan tadi bahwa ini menjadi concern. Mengenai jalur selatan, bahkan Pak Presiden secara khusus minta untuk dilakukan satu assessment. Kota-kota mana saja yang akan menggunakan selatan. Kalau secara selintas kami lihat mestinya pergerakan dari Bandung, Garut, Tasik, Ciamis, Banjarnegara itu nggak boleh ke utara, tapi ke selatan. Nah, oleh karenanya Pak Presiden menginstruksikan kepada Menteri PU untuk memperbesar jalur-jalur yang menuju Pansela agar Pansela diminati. Jadi kalau dari Bandung, Garut, Tasik, Ciamis, Banjarnegara, bahkan Purwokerto itu ke selatan semuanya, maka sebagian besar mereka yang tadinya ke utara menggunakan tol, mereka akan ke selatan. Demikian, terima kasih. Ya, makasih. Ya, oke, satu lagi ya. Ya, izin Pak, Tika dari CNN Indonesia Pak. Tadi Bapak jelaskan selain dari sisi rekayasa lalu lintas, kita tahu ada kontraflow, one way dan segala macam, dan dari sisi manajemen waktu sendiri seperti apa ya Pak Menhub, apakah cukup berdampak dengan adanya cuti bersama yang panjang dan juga kan ada work from home bagi ASN selama 1 pekan. Dan untuk Pak Muhadjir, mungkin tadi Bapak sempat menyebutkan kasus ini menurun ya Pak, tidak ada peningkatan kasus. Apakah ada pembahasan Pak, pemerintah dalam waktu dekat akan meniadakan PPKM atau bagaimana Pak? Terima kasih. Ya, mengenai manajemen waktu tadi juga dibahas. Secara khusus Pak Menteri PU melakukan satu usulan bahwa manajemen waktu ini akan dilakukan lagi. Artinya jumlah liburan itu akan diberikan panjang pada saat Lebaran. Bahkan fleksibilitas dalam bersekolah. Ini satu manajemen yang baik dan kami juga diskusi pengumuman Presiden untuk mudik lebih awal dan mudik lebih akhir dan sekolah daring, juga pengajuan cuti di luar itu juga menjadi catatan dan digarisbawahi oleh Presiden untuk dilaksanakan. Mengenai PPKM, silakan Pak. Jadi saya sebagai yang mendapatkan tugas dari Bapak Presiden untuk mengkoordinir, tadi saya singgung ada 6 variabel ya. Pertama itu saya ulangi lagi, tata kelola lalu lintas, ketersediaan BBM, dan alhamdulillah saya kira rekan wartawan tahu tidak ada masalah ini untuk BBM. Kemudian yang ketiga itu adalah kondisi COVID dan vaksinasi. Kemudian yang terakhir adalah ketersediaan bahan pokok dan bansos. Jadi 6 variabel ini alhamdulillah berjalan sesuai dengan perintah dari Bapak Presiden. Misalnya untuk bansos tahun ini itu untuk distribusi April, Mei, Juni itu diajukan semua. Jadi 3 bulan dirangkep pada bulan April sebelum Lebaran. Dengan demikian maka masyarakat yang kurang beruntung, yang kurang mampu itu bisa betul-betul ikut menikmati Lebaran ini karena bansosnya dimajukan oleh Bu Mensos dan Pak Menteri Desa
itu 3 bulan dirapel di depan, bukan dirapel di belakang. Ini membuat mereka bisa menikmati. Ketersediaan bahan pangan, saya kira saya sudah selalu koordinasi dengan Pak Menteri Pertanian dan Pak Menteri Perindustrian. Alhamdulillah seandainya ada kenaikan itu kenaikan yang lumrah karena Lebaran. Yang paling menonjol, yang paling naik itu adalah ayam potong dan daging. Itu biasa karena Lebaran pasti pada masak opor, dan opor itu perlu ayam dan juga daging. Untuk yang lain saya kira semuanya berjalan dengan seperti yang sudah disinggung oleh Pak Menteri Perhubungan, karena dari semuanya itu memang tata kelola lalu lintas transportasi inilah yang sangat menjadi isu seksi setiap mudik itu. Kemudian mengenai PPKM, tentu saja kita dengan kondisi yang sudah semakin menurun ini, kita tinggal menunggu perintah dari Bapak Presiden, insya Allah itu adalah akan dilakukan oleh Bapak Presiden. Kita tunggu saja dan berdoa mudah-mudahan COVID terus semakin menurun sehingga kita betul-betul bisa menuju ke suasana yang jauh lebih nyaman, lebih baik gitu. Saya kira itu, terima kasih. Tidak euforia yang berlebihan. Kita semuanya harus percepat proses vaksinasi ini dan tetap taat terhadap protokol kesehatan. Terutama memakai masker.